Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imran Idris, mahasiswa PPG bagi guru tertentu Piloting 2 dari LPTK Universitas Flores dengan NIM 2024 820155. Hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi tentang pengertian fiksi dan unsur-unsurnya. Mohon masukannya untuk praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Untuk itu saya minta anak saya untuk bisa memimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Siap menerima mata pelajaran hari ini? Siap. Siap menerima mata pelajaran Bahasa Indonesia? Siap. Oke, kalau sudah siap, berarti saya minta ketua kelas. Silakan. Siap. Risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang Pak akan absen dulu ya. Harus cek kehadiran kita semua ya. Ade Setiawan, Adelia Pusali, Andini Imelda, Asrifi Banggai, Aswan, Asri Alsaputra, Ikram Putrawan, Indah Nur Afifah, Jibril Muhammad Ali, Karmila Nur Aziza, Lestari Terawat, Maharani Indah Zubaira, Muhaimin Muhammad Hardiansa, Nahnul Muminun Nihan Fahira, Putri Anggraini, Rio Kurniawan, Rizna Safitri Sabda, Rizky Adwi Amelia, Safarudin Usman, Safira, Usmatul Hasanah, Zaizulan Hamzi, Zalfa Zahria Putri. Oke, hadir semua hari ini ya? Kita beri aplaus untuk kita dulu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional kita dulu. Ini lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri.
Ya. Hari ini kita akan belajar tentang karya fiksi dan unsur-unsurnya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang karya fiksi dan unsur-unsurnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang oke, jelas ya? Jelas ya? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dididik untuk peserta didik mampu menjelaskan pengertian cerita. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur unsur-unsur yang terkandung dalam cerita fiksi. Ya. Nah, kita akan berbicara. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, apakah sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebelum tanya, apakah kalian pernah membaca buku cerita? Cerita apa saja yang pernah kalian baca? Putri Salju. Ya, Putri Salju, Maling Kundang, ya, Bawang Merah dan Bawang Putih. Ada lagi? Maya Silva. Luar biasa. Oke, nah itu tadi merupakan cerita yang mungkin Anda sudah pernah membacanya. Nah, di saat Anda membacanya, apakah Anda merasa senang dengan cerita itu? Bahagia dengan membaca cerita itu? Bahagia. Luar biasa. Oke, ya sebelum kita mulai, kita tepuk tangan untuk kita belum. Kita baca buku cerita. Oke, kita masih di pertanyaan tadi. Dari apa yang kalian sudah pernah baca, apa yang sudah pernah Anda pernah nonton di televisi, di YouTube juga? Pernah. Ya, tentang cerita-cerita itu. Menurut Anda cerita itu seperti apa? Maksudnya senang tidak perasaan Anda? Anda membaca cerita itu? Ya? Iya, sangat asik ketika dia membaca buku cerita tentang Putri Salju. Yang di dalam cerita itu ada apa lagi tadi? Buku-buku cerita tadi yang pernah kalian baca? Petualangan Maya Silva. Tadi Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, dari cerita-cerita tadi, dari buku cerita yang pernah Anda baca itu semuanya asik ya? Ya, semuanya asik. Nah, untuk itu silakan membaca buku cerita apa saja, ya, bukan hanya cerita-cerita yang disebutkan tadi, cerita-cerita yang lain juga dibaca, ya, karena namanya kalau kita belajar harus banyak membaca, baik itu buku cerita ataupun buku-buku yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengetahui tentang cerita-cerita. Ketika kita sering membaca buku cerita, di saat kita berpapasan dengan teman kita ataupun saudara keluarga kita, nah kita tinggal menceritakan cerita yang pernah kita baca di dalam sebuah buku ataupun yang sering kita nonton di dalam YouTube ataupun di media-media lain yang sering kita baca, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian cerita fiksi. Sekarang Anda perhatikan di depan. Nah, cerita fiksi itu adalah karangan yang berasal atau dibuat dari pengarang. Iya. Cerita fiksi tadi itu apa? Ya, karangan
ilmiah yang diterima. Ya, karangan non ilmiah yang berasal dari Imajinasi. atau yang dibuat dari Imajinasi. pengarang. Harus tahu. Dan ini harus kita tahu bahwa cerita fiksi itu adalah karangan non ilmiah yang berasal atau dibuat dari imajinasi pengarang. Kalian juga bisa untuk membuat karangan non ilmiah itu bisa. Ingat, Anda menggunakan imajinasi Anda untuk bagaimana menciptakan sebuah cerita. Oke. Sekarang masuk ke unsur-unsur cerita. Ya, unsur-unsur cerita fiksi itu ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Unsur cerita fiksi itu ada berapa? 2. Unsur cerita fiksi itu ada 2. 2. Yang pertama di sini adalah unsur intrinsik. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa? Iya, pembangunan karya fiksi yang terletak di dalam sebuah karya itu sendiri. Ya, ini harus perhatikan. Nah, unsur intrinsik itu ada berapa? 5. Unsur intrinsik di dalam cerita fiksi itu ada 5. Yang pertama, yang pertama itu adalah tema. Yang kedua, adalah tokoh. Ketiga, latar. Yang keempat, alur cerita. Dan yang kelima adalah nah, tema itu apa? Iya, gagasan. Tema itu merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. Ya, dalam ketika kita ingin menceritakan sesuatu atau kita ingin menulis sebuah cerita, yang harus kita utamakan itu adalah temanya atau gagasan. Lalu setelah kita menemukan temanya, baru yang kedua kita akan menentukan tokoh. Tokoh itu apa? Ya, tokoh itu adalah karakter. Ini yang perhatikan. Tokoh itu karakter dalam suatu cerita. Ya, tokoh itu adalah karakter dalam suatu cerita. Lalu yang ketiga, setelah kita menemukan tokoh, yang ketiga adalah latar. Latar itu apa? Iya, latar itu yang mengisahkan tentang suasana, waktu, waktu dan tempat. Lalu setelah kita menemukan latarnya, oke, sekarang Anda perhatikan video yang ada di depan tentang sebuah cerita. Itik burung rupa. Di tepi danau hiduplah seekor ibu itik yang sedang mengurangi telur-telurnya. Satu persatu telur tersebut menetas. Betapa terkejutnya ibu itik saat melihat salah satu anak berbeda dari anak-anak yang lain. Anak itik tersebut berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun ibu itik tak peduli dan tetap menyambut kehadiran semua anaknya dengan hati gembira. Saat ibu itik berenang bersama dengan anak-anaknya, hewan-hewan lain memandang anak itik yang berwarna abu-abu dengan tatapan mengejek. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri pun memberi julukan si itik buruk rupa. Dengan perasaan sedih, Kalau Anda mengerjakan, sekarang kita bagi kelompok dulu, ya. Oke.
satu, apabila mereka menyampaikan nanti silakan kelompok 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4 dan 5. Silakan mencatat apa yang mereka paparkan. Ya. Apabila di dalam jawaban mereka nanti sebentar ada kekurangan, nanti silakan tanggapi untuk kelompok lain. Bisa paham? Oke, silakan konsentrasi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 sudah memaparkan hasil diskusi mereka, sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka tadi. Nah, sekarang untuk kembali kita menyemangatkan diri kita, saya minta kembali kita berdiri dulu. Kita kembali berdiri. Masih semangat? Masih semangat? Silakan berdiri. Masih semangat? Mau lagi? Masih semangat? Buka suaranya. Masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Siapa kita? Anak kelas 8A? Siapa kita? Sekali lagi, ulangi, siapa kita? Oke. Ini gampang ya. Permainan ini gampang. Oke, sebelum kita kembali ke permainan, kita nyanyi satu lagu dulu. Ya, nyanyi satu lagu. Lagu apa? Ya, Rotong Bebe Bangsa. Oke, semua ya. Semua ya. 1, 2, 3. Oke, oke. Selanjutnya, perhatikan Pak. Belum duduk. Perhatikan Pak. Konsentrasi Pak ya. Ingat, Anda hanya mengikuti apa yang Pak lakukan, apa yang Pak sampaikan, tapi tidak boleh mengikuti apa yang Pak lakukan. Ya, Anda mengikuti apa yang Pak sampaikan, tapi tidak boleh mengikuti apa yang Pak lakukan. Bisa Pak? Contoh, kasih contoh ya. Misalnya Pak bilang pegang telinga. Ya, berarti kalau pegang telinga, Anda hanya mengikuti apa yang Pak sampaikan. Oke, perhatikan. Kita mulai ya. Pegang mata. Ya, pegang mata. Matanya mana? Matanya mana? Potong bebek angsa. Oke, luar biasa. Oke, sekarang perhatikan sini. Dari materi yang sudah Pak sampaikan tadi, dari materi yang sudah Pak paparkan tadi itu tentang cerita fiksi, dan kesimpulannya itu adalah, perhatikan sini, dari cerita tadi Anda sudah menggambarkan semuanya tentang diskusi, hasil diskusi Anda, dan materi yang Pak sampaikan itu adalah bagaimana kita sebagai anak pelajar, siapapun kita bisa dan mampu untuk membuat cerita apa saja, ya, yang berkaitan dengan cerita non ilmiah ataupun cerita apa saja, silakan kita membuat. Oke, masih ingat semua ya? Oke, sekarang silakan Anda menulis di dalam stick note yang sudah Pak bagikan tadi. Silakan tulis. Nah, sudah
Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, silakan siapkan kertasnya 2 lembar dan ballpoint silakan. Karena kita akan melakukan asesmen sumatif. Silakan siapkan kertas dan ballpointnya. Kita akan melakukan asesmen sumatif. Ya, silakan Anda kerjakan soal yang ada di depan. Jelas ya? Jelas, oke, silakan. Oke, silakan kumpul. Sudah semua? Ya, silakan kumpul. Ayo, silakan kumpul. Oke. Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kita insya Allah akan bertemu lagi di tempat ini dengan hari yang sama seperti biasa, dan kita akan minggu depan kita akan kembali belajar tentang masih tetap unsur-unsur, tapi kita nanti kita akan belajar unsur eksplisit, ya. Kita akan belajar kembali tentang unsur eksplisit. Nah, untuk itu nanti silakan Anda kembali mempersiapkan diri Anda lebih semangat lagi, ya. Harus lebih semangat lagi karena namanya anak sekolah harus tidak boleh lemah lesu. Kalau ada yang lemah lesu, aduh, itu ibarat itu hidup enggan mati tak mau, ya kan? Kalau anak sekolah kalau ada yang mau, hidup enggan mati tak mau, ya.
Kalau dia toyok, malas. Jadi sama saja. Jadi ketika datang sekolah harus sarapan. Kalau tidak sarapan, ajar kita. Oke, selanjutnya dengan berakhirnya materi yang sudah Pak paparkan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kepada anak-anak saya lebih semangat lagi untuk mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Oke, untuk itu mari sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari sama-sama kita mendengarkan doa. Dan yang akan disampaikan oleh teman kita seperti biasa, beliau calon ustaz kepada Ali Arab. Iya. Doa sudah selesai, maka tempat ini sekali lagi Pak sampaikan kepada anak-anak saya, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, usahakan di dalam kelas ini tidak boleh ada sampah-sampah di dalam kelas. Kita harus menciptakan, kita ibaratkan sampah tempat sampah, kantongku adalah tempat sampahku.